Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad KPMS, NIM H0712111028. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe sistem informasi manajemen. Tipe-tipe sistem informasi manajemen terbagi atas 5, yaitu sistem informasi akuntansi, sistem informasi pembiayaan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi produksi, lalu sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi sehingga akuntan dan eksekutif perusahaan dapat membuat keputusan yang tepat. Sistem ini dianggap sebagai komponen penting dari kantor keuangan di seluruh dunia. Sistem ini sebagian besar berbasis perangkat lunak dan dapat diterapkan sebagai bagian dari solusi teknologi informasi perusahaan. Sistem informasi akuntansi atau SIA melibatkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data keuangan dan akuntansi yang digunakan oleh pengguna internal untuk melaporkan informasi kepada investor, kreditor, dan otoritas pajak. Umumnya merupakan metode berbasis komputer untuk melacak aktivitas akuntansi dalam hubungannya dengan sumber daya teknologi informasi. SII menggabungkan praktik akuntansi tradisional dengan sumber daya teknologi informasi modern. Dengan demikian, manajemen perusahaan dapat melihat keuangan dengan jelas melalui sistem tersebut. Selain itu, manajemen juga dapat mengontrol kinerja dari sistem yang digunakan. Lalu sistem informasi pembiayaan. Sistem informasi adalah komponen yang terdiri dari manusia, teknologi informasi, dan prosedur kerja yang memproses, penyimpanan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk mencapai suatu tujuan menurut Mulyanto 2009. Lalu sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Kegiatan penelitian pasar dan hal lain. Philip Kotler menjelaskan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu struktur, set prosedur, dan cara reguler untuk direncanakan, penghimpunan, analisa, dan juga menyajikan informasi untuk bisa digunakan dalam membuat keputusan pemasaran. Adapun manfaat dari sistem informasi pemasaran sendiri ialah guna memecahkan masalah pemasaran yang hadir dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Lalu, apa saja fungsi sistem informasi pemasaran? Sistem informasi pemasaran memiliki beberapa fungsi yang bagus untuk dijalankan oleh perusahaan. Di antaranya adalah 1. Pihak perusahaan akan dimudahkan dalam hal mengontrol perkembangan bisnisnya. 2. Membantu memudahkan setiap sistem informasi yang dimiliki perusahaan. 3. Membantu mempercepat informasi ketika ada kesalahan ataupun kekeliruan pada data. 4. Mempermudah manajemen waktu dalam hal menjalankan kegiatan perusahaan, terutama dalam hal pemasaran. Dan yang terakhir, meminimalisir terjadinya human error. Kemudian, sistem informasi produksi.
Sistem informasi produksi merupakan sistem informasi manajemen yang menyediakan informasi yang mengenai kegiatan terkait dengan perencanaan dan pengendalian proses untuk memproduksi barang atau jasa. Sistem informasi produksi terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem produksi fisik atau sistem pengendalian produksi. Lalu, sistem informasi produksi mendukung fungsi produksi atau operasi yang meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan perencanaan dan pengendalian proses menghasilkan barang atau jasa. Lalu, yang terakhir, sistem informasi sumber daya manusia, atau biasa disebut dalam bahasa Inggris Human Resource Information System atau HRIS, adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau bisa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Nah, adapun karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia adalah yang pertama, timeline atau tepat waktu. Kedua, akurat. Yang ketiga, concise atau ringkas. Yang keempat, relevan atau relevan. Dan yang terakhir, complete atau lengkap. Kemudian, terdapat fungsi dari HRIS ini. Fungsi HRIS memiliki 4 kegiatan utama, yaitu perekrutan dan penerimaan atau recruiting and hiring. SDM membantu menerima pegawai baru ke dalam perusahaan. SDM selalu mengikuti perkembangan terakhir dalam peraturan pemerintah yang mempengaruhi praktek pegawaian dan menasihati manajemen untuk menentukan kebijakan yang sesuai. Pendidikan dan pelatihan selama periode kepegawaian seseorang. SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. Manajemen data, SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi pemakaian. Penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan. Setelah penghentian, SDM pengurus program pensiun perusahaan bagi mantan pegawai yang berhak. Baik, mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.